Selamat pagi, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Kalmatrui. Di saat ini, saya akan membahas materi tentang prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum. Jadi sebelum kita ketahui tentang prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum, sebenarnya kita harus tahu dulu tentang prinsip pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum yang baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Prinsip kurikulum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yaitu anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Pada umumnya, ahli kurikulum memandang kegiatan pengembangan kurikulum sebagai suatu proses yang kontinu, merupakan suatu siklus yang menyangkut beberapa kurikulum, yaitu komponen tujuan, bahan kegiatan, dan evaluasi. Kurikulum di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan dalam masyarakat. Jadi, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama pada fase perencanaan kurikulum atau kurikulum planning. Jadi, menurut tim pengembangan kurikulum dalam pembelajaran 2013, pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Jika proses pengembangan kurikulum berjalan secara efektif dan efisien, maka hasil dari aktivitas pengembangan kurikulum tersebut diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi dari penjelasan tersebut tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, maka dapat disimpulkan pengertian prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Jadi, pada prinsip pengembangan kurikulum ini terdapat dua prinsip, yaitu prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum dan prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum. Yang akan saya bahas di saat ini yaitu tentang prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum. Jadi, prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum ini terbagi atas 5 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, tentang prinsip
yang berkenan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenan dengan pemilihan media dan alat bantu pengajaran. Dan yang terakhir 5, prinsip yang berkenan dengan pemilihan kegiatan penilaian atau evaluasi. Ya, jadi kita masuk untuk prinsip yang pertama, yaitu prinsip yang berkenan dengan tujuan pendidikan. Jadi untuk prinsip yang berkenan dengan tujuan pendidikan ini, tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah suatu kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau secara jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada keseluruhan. Ya, jadi perumusan tujuan pendidikan bersumber pada 5 hal, yaitu yang pertama, ketentuan dan kebijakan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen lembaga negara mengenai tujuan strategi pembangunan pendidikan. Yang kedua, survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka. Yang ketiga, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Yang keempat, tentang survei tentang manpower atau sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang kelima, pengalaman-pengalaman negara lain dalam masalah yang sama. Dan terakhir, penelitian, yaitu adalah beberapa perumusan dari tujuan pendidikan. Yang berikutnya itu tentang prinsip yang berkenan dengan pemilihan isi pendidikan. Ya, jadi untuk prinsip yang kedua ini terdapat 3 hal. Jadi dalam perencanaan kurikulum pada mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yaitu beberapa hal penting dalam perencanaan kurikulum pada pemilihan isi pendidikan. Yang berikut ketiga itu tentang prinsip yang berkenan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Jadi dalam prinsip ini memiliki pemilihan proses belajar mengajar yang hendaknya mempertimbangkan beberapa hal. Jadi dalam proses belajar mengajar itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, apakah metode yang digunakan cocok? Yang kedua, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa? Yang ketiga,
apakah metode tersebut juga memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Yang keempat, apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor? Yang kelima, apakah metode tersebut lebih mengaktifkan siswa? Yang keenam, apakah metode tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru pada siswa? Yang ketujuh, apakah metode tersebut dapat menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, sekaligus mendorong penggunaan sumber belajar di rumah dan di masyarakat? Dan yang kedelapan, perlunya kegiatan belajar yang menekankan pada learning by doing, bukan hanya learning by seeking and knowing. Ya, yang berikutnya saya akan jelaskan untuk prinsip keempat itu, yaitu tentang prinsip berkenan dengan pemilihan media dan alat bantu pengajaran. Jadi pada prinsip keempat ini, untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, alat atau media pengajaran apa yang diperlukan. Apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apa penggantinya? Yang kedua, kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memerhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, bagaimana pembiayaannya, dan kapan dibuatnya. Yang ketiga, bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan belajar, apakah dalam bentuk modul dan paket belajar. Yang keempat, bagaimana pengorganisasiannya dalam keseluruhan kegiatan belajar. Yang kelima, adanya pemahaman bahwa hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. 5 hal itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang berikutnya tentang prinsip yang berkenan dengan pemilihan kegiatan penilaian atau evaluasi. Prinsip evaluasi yaitu objektivitas, komprehensif, kooperatif, mendidik, akuntabilitas, dan praktis. Dalam praktiknya, ada 5 fase pengembangan kurikulum dalam kegiatan evaluasi, yaitu perencanaan evaluasi, pengembangan alat evaluasi, pengumpulan data, pengolahan hasil evaluasi, laporan, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Terus ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian, yaitu meliputi A. Kegiatan penyusunan alat penilaian, B. Dalam perencanaan penilaian, C. Dalam kegiatan pengolahan hasil penilaian. Jadi yang pertama untuk kegiatan penyusunan alat penilaian.
Perumusan tujuan umum menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butir-butir tes. Ya, penjelasan tersebut merupakan prosedur dari penyusunan alat penilaian. Yang B, dalam perencanaan penilaian meliputi bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan siswa yang akan dites, berapa lama waktu pelaksanaan tes, apakah tes berbentuk uraian atau objektif, berapa banyak butir tes yang perlu disusun, dan apakah tes diadministrasikan guru atau murid. C, dalam kegiatan pengolahan hasil penilaian juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu norma apa yang digunakan dalam pengolahan hasil tes, apakah digunakan formula Gaussian, bagaimana pengubahan skor menjadi skor masak, skor standar apa yang digunakan, serta untuk apa hasil tes digunakan. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum, yang dimana terdapat 5 prinsip yang telah saya bahas. Kurang lebihnya dari materi yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf.